Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Berjumpa lagi bersama saya Mega Laksana dalam program Talk Show bersama Dinkes edisi Selasa 29 Juni 2021 bersama narasumber dari Puskesmas Uragung dengan tema tetap disiplin jangan kendor melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 meski sudah ada vaksin. Bersama narasumber kita ada Dr. Ayunda Maharani selaku dokter ahli pratama Puskesmas Uragung dan juga ada Angga Satria Prayogo tenaga promosi kesehatan Puskesmas Uragung. Dan sahabat bisa saksikan siaran program Talk Show Dinkes ini di YouTube Live kami ada Suara Sidoarjo Live, dan bagi sahabat yang ingin bergabung bisa langsung aja hubungi di nomor WhatsApp kami di 0811309109 0811309109. Dan saat ini narasumber kita sudah tergabung di studio bersama Mega tentunya di sini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Gimana Masnya? Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kalau berbicara mengenai tema hari ini yakni mengenai tetap disiplin jangan kendor melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 meski sudah ada vaksin. Nah, di berita ini kan sudah banyak sekali ya beredar ya yang saya baca ini peningkatan tajam, pelonjakan ya mengenai kasus orang yang terjangkit COVID-19. Ini bentuk dari tema hari ini nih, penegakan vaksin ini apa yang membuat kita itu harus melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 meskipun sudah ada vaksin ini, Dok. Boleh dijelaskan dari Dokter Ayunda terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Mbak Mega. Memang betul tadi yang Mbak Mega sampaikan bahwa saat ini dalam mungkin 1 bulan 2 bulan ini tuh kasus COVID ini meningkat. Untuk adaptasi kebiasaan baru sebetulnya bukan hal baru, tapi sudah digaungkan oleh Kementerian Kesehatan tuh sejak tahun kemarin, sejak adanya pandemi ini. Kemudian adaptasi kebiasaan baru itu dulu memang salah satu strategi dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan COVID ini semakin meningkat. Nah, pada saat ini salah satu strategi baru lagi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah melakukan vaksinasi massal ya. Mulai dari yang prioritas dahulu sampai dari nanti akan secara umum. Jadi sudah 18 tahun ke atas sudah bisa vaksinasi. Nah, meskipun dilakukan vaksinasi baiknya adaptasi kebiasaan baru yang telah dilakukan sejak tahun kemarin itu tetap dilakukan karena dengan vaksinasi itu bukan berarti kita langsung kebal terhadap COVID ini ya. Kemudian kita itu masih bisa terpapar apabila kita tidak menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, apa saja adaptasi kebiasaan baru itu? Itu banyak adaptasinya, tapi yang terutama itu sekarang sudah menjadi 6M. Ya, apa 6M itu? Yang pertama memakai masker. Memakai masker di mana saja. Baik di dalam ruangan pada saat bekerja atau ada kegiatan apapun maupun di luar ruangan itu memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila tidak memungkinkan untuk mencuci tangan terus gitu. Tetapi lebih baik
mencuci tangan dibandingkan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak ini sebisa mungkin kita itu tidak berdekatan, paling tidak itu 2 meter ya untuk jarak itu minimal. Kemudian yang keempat itu menjauhi kerumunan. Nah, di mana-mana ada yang tempat-tempat yang berpotensi untuk kerumunan, sebaiknya kita hindari. Karena di mana ada orang berkerumun, kita tidak tahu di situ itu siapa saja yang mungkin sudah terpapar COVID, kan kita tidak tahu. Karena ada yang terpapar tapi tanpa gejala. Atau gejalanya sangat minim sehingga orang tersebut tidak menyadari bahwa dia itu sebetulnya sakit. Kemudian selain menjauhi kerumunan juga ada, kalau bisa itu membatasi mobilitas. Jadi mobilitas berpergian, nah itu juga kita batasi. Nah, yang keenam ini yang paling baru ya, karena disinyalir akhir-akhir ini nih peningkatan COVID itu salah satunya dari makan bersama. Makan bersama di luar, seperti buka bersama, kalau kemarin lebaran itu ya, itu juga disinyalir ikut meningkatkan jumlah kasus COVID seperti itu. Jadi kita menghindari untuk makan bersama. Nah, itu apabila 6M ini diterapkan di mana saja, baik di kantor, di tempat kita bekerja ya, di kantor atau di luar, di dalam keluarga, bertemu dengan keluarga, itu ditambah dengan vaksinasi, insya Allah harapan kita pandemi ini juga bisa segera berakhir seperti itu. Iya, memang ya kita perlu mengetahui hal-hal tersebut ya, Dok ya. Untuk itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Angga? Kalau dari saya mungkin sudah terwakili ya sama dari Bu Dr. Ayunda, karena memang kadang yang bikin lengah itu ketika orang-orang yang sudah vaksin ya. Jadi mentang-mentang sudah vaksin, jadinya mulai istilahnya orang Jawa lost doll ya. Jadi sudah nggak pakai masker lagi. Waduh, ini kayak lagunya Denny Caknan aja ya, lost doll itu ya. Jadi keluar sudah nggak pakai masker. Kami masih sering menemui orang seperti ini. Jadi penting udah vaksin kok Mas, jadi ngapain pakai masker lagi? Nah, itu yang perlu jadi perhatian kita seperti itu. Karena vaksin ini memang salah satu upaya terbaik dalam mencegah pandemi ini, tetapi bukan satu-satunya cara. Harus kita topang lagi dengan penegakan protokol kesehatan. Makanya ayo protokol kesehatannya, ayo prokesnya di mana-mana. Prokes itu kayak sudah jadi kayak sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Makanya kita menggerakkan tajuk adaptasi kebiasaan baru seperti itu. Oke, mungkin kira-kira ada seberapa pentingnya sih sebenarnya ini mengenai adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID ini? Iya, kalau menurut saya sangat penting ya, karena kita ini berhadapan dengan sesuatu hal virus itu yang sangat kecil, yang tidak tampak oleh kasat mata. Kemudian penularannya salah satunya itu dengan dari pernafasan ya. Nah, itu udah kita tidak lihat dan kita tuh menghirup nafas kan setiap detik kayak gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk adaptasi kebiasaan baru ini. Yang pertama tadi terutama itu masker ya. Kalau mungkin kita sudah banyak di media sosial itu ya. Jadi apabila ada 2 orang yang berhadapan, salah satu memakai masker itu bagus. Tapi kalau dua-duanya memakai masker, maka apabila ada salah satu yang sakit, penularan itu bisa menjadi lebih rendah dibandingkan salah satu atau sama sekali tidak memakai masker. Oke. Ya, jadi sangat penting ini. Jadi memang ini sangat penting ya, jadi perhatian khusus ya. Kalau berbicara tadi itu kan udah dijelaskan juga bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi. Sebelumnya kita masih melakukan 3M ya, sekarang betul. Menjadi 6M sudah gitu ya, 6M. Ya. Dan salah satunya menggunakan masker. Nah, ini kalau memang masker itu bisa menjadi salah satu dari pencegahan virus COVID-19, ada efeknya nggak sih kalau sebenarnya kita menggunakan masker itu double? Oh ya, ini
efek itu yang jelas efek untuk menangkal virus itu kalau double ya, ini bisa lebih bagus gitu. Jadi kalau dari Badan Keselamatan Dunia itu ya, kalau untuk outdoor kemudian tidak ramai, masih boleh menggunakan masker medis yang disarankan masker medis ya. Kemudian atau masker kain tapi yang tidak satu lapis, jadi bisa 2 lapis itu masih memungkinkan. Tetapi apabila ada beberapa orang itu lebih baik menggunakan 2 masker. 2 masker itu yang disarankan masker bedah dan masker medis ya, dan juga masker kain. Jadi masker medis di dalam, masker kain itu di luar. Mengapa kok masker kain itu di luar? Karena masker kain ini menyaringnya itu tidak sebagus masker medis. Jadi sudah tersaring, istilahnya tereliminasi di depan, di dalam masker medis lebih bagus lagi. Jadi sekitar 86% lah efektifnya itu. Wah, sangat tinggi sekali ya itu ya. Iya, gitu. Sangat membantu sekali. Iya, atau bisa lagi kalau sekarang kan mulai banyak ya masker, kita mulai mudah untuk mendapatkannya. Iya. Ada yang KN95 itu juga boleh, KF94 itu juga boleh. Tapi kalau KN95 atau KF94 itu tidak perlu didouble, satu saja. Seperti itu. Gitu ya Dok ya. Berarti dengan jenis-jenis masker ini juga menentukan ya filternya yang seberapa persen tingkat untuk penularan itu ya Dok ya. Iya, jadi menentukan seberapa bagus masker itu untuk memfiltrasi ya, menyaring kuman-kuman, virus-virus seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Angga? Ya, untuk jenis masker ini, masker mana yang paling bagus? Biasanya saya sempat sering-sering tanya seperti itu, masker kain kah, masker medis kah yang seperti saya pakai ini, atau masker N95 yang biasa dipakai di rumah sakit itu. Kalau saya jawab semuanya bagus, kecuali yang scuba. Kalau scuba ini kenapa kok tidak kita sarankan? Yang pertama karena tekstur masker scuba ini sangat longgar ya, jadi kalau ditarik itu masih elastis, pori-porinya gitu. Kelihatan. Nah itu kalau misalkan pori-pori kelihatan, otomatis kan nanti kalau ada benda-benda asing seperti parasit, kuman, virus itu kan masih bisa masuk. Nah ini kan istilahnya ya percuma kita nambali, ibarat kita nempel rumah gitu, loh wes gentengnya bocor gitu. Waduh, iya benar-benar. Udah. Nah, cuman yang lebih bagus itu memang masker yang N95 karena tingkat efektivitasnya sudah 90% ke atas. Akan tetapi ini lebih diprioritaskan untuk teman-teman nakes yang lebih apa ya istilahnya lebih yang lebih berhadapan langsung dengan pasien COVID-nya seperti itu. Jadi kalau mungkin untuk masyarakat, mungkin kalau yang lebih bagus nggih pakai masker seperti ini juga boleh, masker medis boleh, masker kain boleh. Nah, yang lebih bagus lagi masker medis didobeli sama masker kain. Karena kan sekarang kita ada tamu baru ya, variannya baru. Iya. Jadi varian Delta namanya. Nah, ini kan yang bisa jadi potensi penularannya lebih besar, lebih cepat dan lebih berbahaya seperti itu. Makanya kami sarankan lagi untuk penggunaan masker kalau semisal di luar, terutama di luar, karena memang penularan lebih mudah ketika di luar ruangan ya. Jadi terutama di jalan-jalan seperti itu. Jadi pakai masker yang medis ini didobel sama masker kain seperti itu, lebih bagus. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya karena ada yang mau lewat. Bagi sahabat yang ingin berinteraksi langsung dengan kami, sahabat bisa langsung gabung di YouTube Live kami di Suara Sidoarjo Live, ataupun sahabat yang ingin berbagikan informasi ataupun bertanya di talk show bersama Dinkes, bisa hubungi nomor di 0811309109. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi.
tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 Umsida, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. Umsida, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ya, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Setiawan Fitra Wibowo bin Soenari Rebi Wibowo, dulu tinggal di Jalan Kemantren Agung, RT 3 RW 1 Desa Keramat Temengagung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Setiawan Fitra Wibowo bin Soenari Rebi Wibowo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 30 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Said Muslimin bin Osman, dulu tinggal di Glagarum, RT 8 RW 2 Desa Glagarum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Said Muslimin bin Osman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa. Maksudnya Rabu 30 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, tentunya masih di program Talk Show bersama Dinkes dari Puskesmas Uragong. Ya, mengenai perbicaraan tadi udah dijelaskan juga mengenai sistematika dari 3M sekarang jadi 6M. Nah, untuk mencintai adaptasi baru ini, gimana sih Dok caranya biar masyarakat itu bisa patuh, enjoy dalam menjalankannya? Iya. Kepatuhan itu tidak langsung biasanya ya. Yang pertama itu sebetulnya dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, bagaimana caranya patuh? Yang pertama, dia itu tahu kita itu masyarakat itu harus melek baca ya, melek baca kan sekarang informasi mudah diakses. Kita sudah buka HP, dari HP itu kita bisa mencari informasi apapun. Di situ kita harus mau untuk membaca apa saja sih yang terjadi saat ini. Mengapa kita bisa berada di pandemi ini? Siapakah istilahnya dalam tanda kutip musuh kita, seperti itu. Apabila kita sudah dari diri sendiri ingin tahu, kemudian membaca, kemudian mengetahui apa saja yang harus saya lakukan agar saya tidak tertular. Bukan hanya saya, tapi juga keluarga. Bagaimana caranya agar keluarga saya tidak tertular? Di rumah ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua yang usianya sudah lanjut usia, seperti itu. Itu yang harus ada di dalam masyarakat ya, kesadaran untuk mengetahui hal-hal tersebut, yang akhirnya dengan dorongan untuk melindungi keluarga itu tuh mau untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, apabila sudah ada kesadaran untuk melindungi keluarganya dan mau menerapkan, nanti kepatuhan itu akan mengikuti, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau masyarakat sekarang masih termakan hoax, banyak sekali hoax yang beredar, jadi kadang-kadang bingung. Lebih baik informasi itu dicari di istilahnya
berita-berita yang memang betul, yang sumbernya itu betul seperti itu. Jadi apabila masyarakat ini mendapatkan informasi yang benar, itu nanti akan ada kesadaran diri sendiri untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru itu, yang akhirnya kepatuhan itu mengikuti apabila ada kesadaran untuk melindungi keluarganya. Itu menurut saya seperti itu, Mbak Mega. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Angga? Ya mungkin di samping kesadaran dari diri sendiri juga tentunya juga ada peran dari stakeholder ya. Mungkin dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah desa, sampai ke RT RW. Jadi kan kebetulan juga di setiap lini kan juga ada satgas COVID-nya ya. Ada satgas COVID kabupaten, terus kemudian ke kecamatan, kemudian di tingkat RT RW juga ada satgasnya. Terutama kan sekarang lagi pemberlakuan PPKM mikro ya. Jadi harapannya dengan adanya ini juga bisa diberdayakan untuk mengedukasi. Kita jangan bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat. Ayo pakai masker, keluar pakai masker. Kalau cuci tangan, ayo cuci tangan seperti itu. Ayo jaga jarak seperti itu. Nah, jadi ketika semua lini ini sudah bisa koordinasi dengan baik, satu nada, satu suara, patuh protokol kesehatan semua, maka bukan tidak mungkin pandemi ini juga lambat laun akan berakhir gitu. Karena juga sekarang rumah sakit rujukan mungkin sudah ini ya, bornya mulai sudah 90 ke atas ya. Jadi nah ini kita sampaikan gitu loh, kalau semisal nanti gak patuh ya ini mau tidur di RS-RS yang mungkin bornya sampai naudzubillah sampai tidur di luar, sampai tidur di ini. Nah ini yang harapannya masyarakat ini bisa semakin semakin was-was. Waduh, ya semoga-moga nggak kena ayo pakai masker. Nah itu jadi peran-peran lintas sektor ini bisa semakin memperkuat seperti itu. Oke, kalau berbicara mengenai peran ini ada nggak sih cara adaptasi berdasarkan usianya itu ataupun mungkin disabilitas, cara adaptasinya orang-orang yang memiliki perbedaan seperti orang-orang yang normal maksudnya itu ya. Kayak gitu tuh gimana nih, Dok? Untuk penyampaiannya sendiri. Oh, untuk penyampaiannya ya. Dan juga penerapannya bagi orang-orang tersebut, adakah kekhususan? Kalau untuk adaptasi kebiasaan barunya berlaku untuk semuanya ya. Jadi termasuk teman-teman yang disabilitas ya, yang memiliki kekurangan. Tapi mungkin untuk penerapannya itu tergantung dari kemampuan teman-teman tadi ya. Kalau untuk disabilitas yang mungkin agak susah, mungkin teman-teman yang mungkin dari kejiwaan mungkin ya. Nah itu yang mungkin kita agak susah, itu butuh support dari keluarga gitu. Kalau untuk keluarga seharusnya ya tetap menjaga, karena yang teman tadi kan butuh perhatian ekstra ya gitu. Jadi yang harus melindungi itu dari anggota keluarganya. Seperti itu. Jadi kita mungkin tidak bisa ya membebankan atau harus melakukan adaptasi baru, tidak bisa. Tapi keluarganya lah yang harus melindungi gitu. Jadi keluarganya yang diharapkan lebih menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini. Kalau untuk penerapannya itu banyak ya Mbak Mega. Misalkan sepulang kita dari kantor itu adaptasinya seperti apa? Tidak langsung masuk rumah, tidak mungkin masker yang tadi sudah dipakai itu kan mungkin kita tidak tahu ya apa saja yang menempel, itu dibuang juga harus ada pembuangan khusus ya untuk masker-masker ini, tidak boleh dicampur dengan sampah keluarga ya, sampah rumah tangga gitu. Kemudian mungkin lebih baik untuk langsung mandi, jadi ganti baju direndam seperti itu salah satu itu kalau pulang kantor. Sama juga kalau dari tempat yang berkerumun. Nah itu jadi salah satu penerapan ya, jadi harus diterapkan bukan pada siapa-siapanya, tetapi kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan gitu. Jadi penerapannya seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Angga? Kalau mungkin Teresa sudah
Sudah Mewakili terwakilkan ya Iya. dari Dokter Ayunda ya. Ini saya mau tanya lagi nih Iya. mengenai sejauh mana sih bagaimana cara untuk mengedukasi masyarakat adaptasi new normal yang ada tambahan 6M ini tadi. Iya. Boleh dijawab mungkin dari dokter ataupun Pak Angga terlebih dahulu. Yang ini Pak Anggap. bagian untuk Monggo. promosi kesehatan, Iya. silakan. Ubra-ubra. Iya, bagian obrak-obrak. Kalah ya sama Satpol PP ya ini ya udah nih ya. Kalau dari kami biasanya kalau misalkan kami mengedukasi itu yang pertama adalah apa sih yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah penyampaian protokol kesehatan, wajib pakai masker dan 6M-nya itu. Terus kemudian kita kasih threat, maksudnya threat dalam arti apa, ancaman. Kalau semisal tidak patuh protokol kesehatan, ini loh konsekuensinya. Jadi ibaratnya tuh kayak dibumboni gitu. Jadi kalau misalkan nggak pakai masker, mau nanti nginep di isolasi di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa salim sama orang-orang di rumah. Terus lebih parah lagi kalau ternyata harus dirujuk. Ya kalau misalkan dapat kamar, nah sekarang aja tempat tidur di rumah sakit juga semakin banyak. Bahkan kita berkaca di RSD Wisma Atlet itu sampai 80% keterisiannya, bahkan sampai ada yang Overload gitu ya. overload seperti itu. Nah ini loh yang harapannya masyarakat ini dengan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti ini membuat masyarakat ini semakin oh ya gitu, oh iya ya, jadi berarti harus pakai masker Nah ini yang threatnya di situ. Terus kemudian nanti kan pasti tidak mudah ya, maksudnya tidak semua orang bisa nerima oh ya mas gitu. Pasti ada lah mungkin yang saya bilang mungkin ngeyel. Terus kadang kalau ludo itu angel. Oh iya, benar banget itu masyarakat yang. Nah ini kita memang harus sabar. Memang jadi promkes ini orangnya harus sabar. Iya, udah harus juga menghargai nih ya perjuangan jadi pada tenaga kita medis. sampaikan dengan pelan. Pak, kenapa aku nggak pakai masker? Iya mas, siapa? Yuk, lapo sih wes apa? Kadang alasannya pertama pengap. Pakai masker itu kalau ngomong nggak enak. Terus kedua karena sudah vaksin, jadi halo mas wes vaksin lah kok, terus lapo aku sih masker. Kadang ketika saya tanya-tanya memang ada yang menjawab begitu. Kemudian saya jelaskan baik-baik, Pak, nyun sewu, meskipun sudah vaksin belum berarti jenengan ini 100% kebal. Peluangnya masih ada, Pak. Jadi maskernya tetap dipakai nggih, tetap jaga jaraknya, protokolnya juga jalan nggih, ngoten. Jadi ada pendekatan interpersonal gitu ya. Iya. Iya. Jadi kan beda kalau misalkan pendekatannya langsung ayo secara umum jadi langsung ngobrol. Maskernya ayo digawe. Nanti kan kesannya kan kayak kita kok malah ngajak berantem gitu. Oh gitu ya. Jadi kita pendekatan biasa. Jadi kayak antara ibu dan anak. Jadi kan kalau inget kan ayo dek pakai masker ya gitu. Jadi kan enak. Beda kalau yang ayo pakai maskernya kan kok kita kok bukannya memberi edukasi kok kita kok malah membentak. Oke. Nah itu yang kita hindari seperti itu. Iya, mungkin ada tambahan dari Dokter Ayunda? Kalau edukasi itu yang pertama jelas kita ya tadi ya Mas Angga sampaikan itu ya bisa personal apabila ini kurs. Kemudian memberikan contoh terutama. Jadi harapan saya seluruh tenaga medis ini juga memberikan contoh menerapkan 6M baik di tempat kerja, di lingkungannya, rumahnya seperti itu. Tidak bisa tenaga kesehatan ini bekerja sendiri untuk mengedukasi masyarakat agar patuh dengan protokol kesehatan. Harus dibantu dengan stakeholder gitu ya. Jadi semua harus peran semuanya. Dan selain memberikan edukasi, kita juga harus memberikan contoh itu yang utama. Tidak hanya tenaga kesehatan saja, tapi juga seluruh pemerintah, seluruh lintas sektor itu harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Saya seperti itu. Iya. Kita bergeser ke pertanyaan dari redaksi yang sudah masuk ini. Ada satu pertanyaan. Ini dari Titik di Porong.
pertanyaannya dari sejauh ini bagaimana sih cara untuk mengedukasi masyarakat mengenai adaptasi new normal dan adaptasi ini apakah bisa memicu imbas bagi masyarakat tentunya? Boleh nih Dok langsung dijawabkan. Iya, boleh. Kalau sejauh ini banyak ya kita selain kita penerapan baik di puskesmas kami atau banyak pelayanan kesehatan untuk adaptasi kebiasaan barunya, juga ada edukasi melalui media sosial. Saya pikir sudah banyak sekali edukasi untuk masyarakat melalui media sosial. Kemudian untuk efektivitasnya ya itu tadi, kita ini melawan hoax itu yang agak berat sebetulnya. Jadi hoax itu yang kadang-kadang membuat masyarakat itu menjadi bimbang, menjadi ini benar apa tidak, seperti itu. Nah, itu juga yang merupakan tantangan juga bagi tenaga medis itu dan juga mungkin pemerintah ya, bagaimana caranya agar hoax ini tidak semakin banyak dan harus bisa dikendalikan seperti itu, agar informasi kesehatan itu hanya yang benar saja yang bisa tersampai di masyarakat seperti itu. Kemudian imbas dari judulnya kita sudah ini ya, adaptasi kebiasaan baru. Kita tidak yang dulu harus yang tinggal di rumah lama. Kita kan tidak bisa. Kita harus tetap melaksanakan kegiatan kita. Yang bekerja harus tetap bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Seperti itu. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini sangat penting, imbasnya bukan buruk sebetulnya, tapi untuk menjaga agar masyarakat ini tetap mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tetap mampu untuk mencari nafkah, tapi dengan adaptasi yang baru ini, yaitu agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Jadi harapan kami bukan imbas yang buruk sebetulnya kepada masyarakat, tetapi imbas yang bagus agar tetap jadi perekonomian tetap jalan. Kemudian masyarakat ini juga masih tetap bisa beraktivitas normal, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dulu tidak diterapkan, sekarang diterapkan, seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Angga? Ya, mungkin tadi sudah kami sampaikan sebelumnya ya, mungkin cara edukasi adalah pendekatan interpersonal, jadi antar orang per orang seperti itu. Jadi misalkan kita ingatkan baik-baik, Pak, Bu, monggo bareng-bareng nggih patuh-patuh kesehatannya nggih. Tapi kan biasanya kan mungkin kalau misalkan sudah bisa patuh semua, bisa mau melakukan semua, alhamdulillah. Cuman mungkin kadang ada mungkin 1-2 orang yang mungkin merasa kesulitan ya, bukan enggak mau tapi kesulitan. Biasanya contohnya kalau misalkan enggak mau pakai masker, nah kenapa Pak kok enggak suka masker? Pertama pasti alasannya antara pengap atau kalau ngomong susah. Nah, kalau misalkan gitu kita bantu cari solusi. Jadi harapannya tuh kita ini minimalisir kesulitannya dia, seperti itu. Jadi kayak gitu kalau kalau gitu ngomongnya jangan dekat-dekat ya menggunakan facial atau yang lainnya kayak gitu ya Bu ya. Atau mungkin ini ya Mbak Mega, ini ada penting juga ini masalah masker ini yang hoax tuh ya, berkaitan dengan tadi Mas Angga sampaikan. Kan ada hoax yang bilang kalau masker itu menyebabkan hipoksia ya, kekurangan oksigen ya. Itu hoax ya. Jadi sudah ada di media sosial tuh, mungkin ada tenaga medis yang membuktikan kalau kita ini kan mengukur kadar oksigen di dalam darah itu ada namanya alat oksimetri ya. Di situ ada bahkan dia itu membuktikan, saya pakai masker ini kadar oksigen saya sekian, saya pakai ini kadar oksigen saya sekian gitu. Jadi sebetulnya itu pemakaian masker ini tidak mempengaruhi kadar oksigen yang masuk di dalam tubuh kita, karena molekul oksigen dan karbon dioksida itu sangat kecil sekali. Jadi bahkan memakai masker N95 pun yang khusus untuk tenaga kesehatan itu masih bisa masuk untuk oksigen ini, tapi virus yang dia sangat kecil masuknya. Nah, mungkin yang masyarakat rasakan pengap, sesak itu bukan karena kekurangan oksigen, tetapi kita tidak terbiasa. Nah, kita kan terbiasa itu nggak pakai masker ya, jadi los gitu, udaranya seger, ada angin semeriwing. Nah, kalau ada masker kan mungkin angin-angin juga nggak seberapa masuk ya. Terus itu yang mungkin menyebabkan
perasaan itu ampek ya, ngap seperti Iya. itu ya. Terus bisa juga karena kan karbon dioksida mungkin agak lebih banyak ya, itu hanya membutuhkan kita untuk pembiasaan diri, makanya kita adaptasi dengan Iya. kebiasaan ini seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu kita bergeser ke pertanyaan redaksi ya. Ada Ya. satu pertanyaan yang masuk ini dari Ria di Porong. Adakah perawatan diri khusus bagi orang yang belum vaksin dan yang sudah vaksin di adaptasi kebiasaan baru ini? Boleh dijawab, Dok? Iya. Perawatan diri khusus ya maksudnya ya. Iya. Oh ya. Jadi untuk yang belum vaksin, sebisa mungkin apabila tidak ada istilahnya kendala atau mungkin karena penyakit, kan ada beberapa yang belum layak untuk divaksin karena Iya. penyakitnya mungkin belum terkendali ya. Ada diabetes misalkan, gulanya masih terlalu tinggi, dokter penyakit dalam tidak menyarankan. Nah itu apabila tidak ada kendala-kendala seperti itu, saran saya segera mengikuti vaksinasi. Itu ya. Terus yang kedua, apabila sudah vaksinasi, tetap itu tadi perawatan dirinya itu ya tadi mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Jadi selain kita itu membentengi diri kita dengan sistem imun yang sudah mengenal. Jadi kalau vaksinasi itu kan mengenalkan diri kita kepada virus tadi. Itu kan vaksinasi. Jadi selain membentengi diri kita dengan sistem imun, kita juga harus membentengi diri kita dengan pencegahan. Jadi memakai masker 6M tadi itu salah satunya. Jadi tidak ada perawatan diri yang khusus ya, baik untuk yang sebelum atau setelah vaksinasi tidak ada. Hanya apabila belum, kami sarankan mengikuti vaksinasi. Apalagi sekarang itu umur 18 tahun ke atas sudah bisa menerima vaksinasi. Jadi ya silahkan menghubungi pusat pelayanan kesehatan yang terdekat di rumah untuk mencari informasi di mana bisa mendapatkan vaksinasi apabila belum. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Angga? Ya, jadi benar yang dikatakan Dokter Ayunda. Jadi sebelum vaksin ya patuh prokes, setelah divaksin ya tetap ikuti protokol kesehatan seperti itu. Terutama yang belum ya, karena vaksinasi ini memang belum menjangkau semuanya ya, masih berapa persen yang sudah divaksin di Indonesia ya. Karena kan salah satu tujuan vaksinasi adalah membentuk herd immunity ya. Jadi herd immunity ini akan terbentuk apabila kurang lebih 70% masyarakat di suatu wilayah itu sudah kebal. Seperti itu. Oke, berarti kalau kayak gitu ini perlu juga ya, ini nggak boleh disalahgunakan juga ya. Vaksin yang sudah divaksin sama yang belum divaksin kayak gitu, tetap harus protokol kesehatan. Iya. Gitu. Ya, betul. Oh ini ada masuk lagi nih pertanyaan satu lagi nih. Boleh. Boleh. Antusias sekali soalnya sahabat Suara Sidoarjo ini ternyata ya di hari ini ya berbicara mengenai era new normal ini ya. Ini ada pertanyaan dari Sulis di Waru ini. Pertanyaannya, disinfektan ini juga berpengaruh nggak sih untuk adaptasi ini? Boleh dijawabkan langsung oleh Dok? Boleh. Desinfektan ini ikut berpengaruh juga ya, karena virus kita ini melayang-layang di udara, bisa menempel pada tas kita, perabotan rumah. Kalau di tempat makan ya, sekarang kan mungkin kan ini meskipun ada PPKM mikro kan tempat untuk berkerumun ya, kumpul-kumpul kan banyak ya, kafe, warung kopi seperti itu ya. Nah, di mana di situ ada makanan atau minuman, pasti masker tuh dibuka ya. Kan nggak mungkin kita makan terus ini kan ya. Nah, pada saat kita membuka masker di situ, pada saat kemudian ngobrol, banyak orang yang ngobrol, itu virus tuh kemungkinan besar kan juga ikut keluar, jatuh menempel pada perabotan seperti itu. Kemudian itu kalau di tempat makan ya, atau kalau misalkan kita menaiki kendaraan umum gitu, kadang-kadang ada yang karena kita memang belum terbiasa memakai masker, jadi kadang ada yang melonggarkan maskernya, kemudian pasang lagi. Nah itu juga kemungkinan ada karena kita tidak tahu siapa yang sakit. Yang mungkin waktu itu sudah terpapar, kita tidak tahu. Oleh karena itu desinfektan ini juga salah satu cara kita untuk menyingkirkan virus-virus yang menempel tadi. Seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Angga?
Ya, sama seperti Dokter Ayunda ya, mungkin desinfeksi ya. Oh iya, Kok desinfeksi. Itu penting juga sebenarnya untuk minimalisir adanya parasit-parasit seperti kuman, bakteri, apalagi virus ya. Jadi sebisa mungkin kalau di rumah juga disediakan cairan disinfektan yang sekarang alhamdulillah di supermarket Udah dijual bebas sudah ya. dijual, Sudah mudah sudah mudah sekarang. itu Iya. didapat seperti itu. Oke. Apalagi yang untuk di tempat umum ya, seperti musola, tempat ibadah seperti itu, karena di situ kan tempat berkumpul orang, jadi sholat jemaah di sana, ada ibadah di sana yang istilahnya mengumpulkan orang seperti itu, kok bisa dilakukan disinfeksi secara berkala seperti itu. Oke, itu sedikit enggaknya itu menjawabkan dari pertanyaan ini tadi ya. Iya. Iya. Mungkin ada closing statement dari Bu Dokter dan juga Pak Angga mengenai tema kali ini, atau mungkin ada membagikan tips gimana caranya keluar dengan prokes yang baik di tempat makan mungkin, ataupun cara berkeluar atau yang lainnya gitu. Iya. Boleh silakan dari Dokter Ayunda terlebih dahulu deh. Yang dari saya ya. Jadi untuk masyarakat Sidoarjo, mari kita perketat protokol kesehatan kita. Selain untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi teman, melindungi saudara-saudara kita, melindungi rekan-rekan kerja. Jadi mari kita perketat protokol kesehatan, dan saya juga berharap dan berdoa semoga kasus yang naik ini tidak semakin naik, karena saya juga sedih juga kalau melihat masyarakat yang ada keluhan yang harus ke rumah sakit, tetapi mencarinya kami juga sangat susah sekali untuk merujuk. Jadi mari kita bersama-sama memperketat protokol kesehatan kita. Bukan untuk siapa-siapa ya, untuk diri kita sendiri itu terutama, kemudian untuk keluarga dan juga lingkungan kita. Itu sih kalau dari saya ya. Iya. Mungkin dari Pak Angga? Nah, dari saya ini saat ini pandemi masih belum berakhir, jadi ayo protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Kemudian bagi masyarakat yang sudah masuk kriteria untuk divaksin, monggo silakan mengikuti vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, karena bukan tidak mungkin ketika protokol kesehatan sudah jalan, vaksinasi sudah didapat, bukan tidak mungkin pandemi ini lambat laun akan segera berakhir seperti itu. Namun apabila vaksin udah nggak mau, kalau protokol kesehatan juga nggak mau jalan, ya pandemi ini hanya bicara soal waktu seperti itu. Jadi kemudian saya berharap pada Satgas Covid di lingkup desa, mulai dari RT RW, desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, semuanya bersinergi bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kemudian kalau boleh saya pantun sedikit, boleh? Jadi Boleh, silakan. ke pasar Suko beli ikan asin, pulangnya jangan lupa jajan tape ketan. Cakep. Jadi meskipun semua sudah divaksin, tapi jangan lupa dengan protokol kesehatan seperti itu. Asik. Ini pengingat Spontan, yang spontan. iya. Ini pengingat yang itu ya, membuat semangat kita ya, harus tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih sudah hadir di studio bersama Mega di sini ya, tentunya Bu Dokter Ayunda, dan juga terima kasih untuk Pak Angga Iya, sudah sama-sama. hadir menyempatkan waktunya di sini. Nge. Semangat untuk kerjanya. Terima kasih sudah membantu Terima kasih. masyarakat pada umumnya ya, kita untuk bari bersama-sama untuk menjaga protokol kesehatan di era new normal, meskipun ini naik tajam tapi harus tetap semangat gitu. Iya. Iya. Baik sahabat Suara Sio, terima kasih sudah menyaksikan talk show bersama Dinkes dengan narasumber dari Puskesmas Uragung, dengan narasumber Dr. Ayunda Maharani, Dr. Ali Pratama, Puskesmas Uragung, dan juga Pak Angga Satria Prayogo selaku tenaga promosi kesehatan Puskesmas Uragung, dengan tema disiplin. Jangan kendor melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 meski sudah ada vaksin. Saya Mega Laksana Seragio, host, dan pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.